Berikut ini adalah timeline perjalanan Presiden bagaimana mengimbau masyarakat warga tidak Jepang panik dan juga khawatir dua- berlebihan karena negara selalu serius. kasus COVID-19 melampaui 100.000. Kehidupan masyarakat berubah drastis. Di jalanan, aktivitas melambat, banyak yang takut keluar rumah tanpa alasan yang penting. Tempat ibadah menerapkan protokol ketat, saf sholat di masjid berjarak. Dan tradisi berkumpul pun terhenti. Di tempat kerja, banyak yang harus menjalani pola kerja WFO, yaitu Work from Office, dengan pembatasan. Sementara lainnya dipindahkan ke WFH, Work from Home. Pandemi mengajarkan masyarakat pentingnya disiplin dan menjaga kebersihan, meskipun masih ada yang mengabaikan masker dan jarak sosial. Saat pandemi pertama kali melanda, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dari risiko penularan virus. Namun, di balik kebijakan tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Infrastruktur pendidikan yang belum merata dan kesenjangan akses teknologi menjadi kendala utama bagi siswa dan guru-guru. Peralihan ke pembelajaran daring. Platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Zoom, dan Microsoft Teams menjadi media utama pendidikan selama pandemi. Di awal pandemi, Presiden Jokowi bersama para menteri dan pakar kesehatan berdiskusi secara insentif untuk merumuskan langkah-langkah strategi kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar mulai diterapkan sebagai respon cepat guna menekankan penyebaran COVID-19. Pemerintahan memprioritaskan keselamatan warga dengan menyediakan dana stimulus dan merancang protokol kesehatan nasional dalam situasi genting ini. Solidaritas pemerintahan pusat dan daerah diuji. Pasar-pasar yang dulunya ramai kini menjadi sunyi. Pedagang kehilangan pelanggan dan transaksi menurun drastis. Pendapatan masyarakat pun terjun bebas. Pemerintahan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai atau bisa disebut dengan BLT dan subsidi untuk meringankan beban masyarakat, tetapi ketidakpastian tetap menghantui mereka yang kehilangan pekerjaan. Program vaksinasi dimulai pada awal 2021 dengan Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Puskesmas, stadion, dan juga pusat perbelanjaan telah diubah menjadi tempat vaksinasi massal. Berkat kolaborasi pemerintah dengan TNI Polri, hingga akhir 2021, lebih dari 280 juta dosis vaksin telah diberikan.
Pada tahun 2022, dengan cakupan vaksinasi yang sangat meluas, masyarakat mulai kembali menjalani aktivitas di luar rumah. Tempat-tempat umum dipadati pengunjung, meski protokol kesehatan masih diberlakukan. Selama 2 tahun, Presiden Jokowi memimpin berbagai inisiatif untuk menstabilkan negara di tengah krisis. Di tengah tantangan varian baru seperti Delta dan Omikron, pemerintah memastikan ketersediaan vaksin dan obat-obatan. Upaya ini menunjukkan komitmen besar dalam menjaga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. Awal 2021, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara hibrid dengan sistem shift dan pengaturan jarak di kelas. Siswa dan guru diwajibkan memakai masker. Namun, memasuki 2022, pembelajaran tatap muka sepenuhnya mulai diberlakukan, menandai kembalinya aktivitas normal di sekolah. Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian besar bagi bangsa Indonesia. Namun, dengan semangat gotong royong, kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia perlahan-lahan keluar dari krisis. Kini, kehidupan terus berjalan meninggalkan kenangan akan masa sulit yang menguatkan solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia.